Halo adik-adik, kembali lagi bersama Kak Isti. Di sini kita akan belajar materi matematika kelas 10 yaitu eksponensial. Eksponensial itu memiliki bahasa mudah yaitu pangkat atau perpangkatan. Jadi, untuk mempelajari eksponensial berarti kita mempelajari perpangkatan. Oke, sebelumnya kita pernah tahu bahwa perpangkatan atau pangkat adalah perkalian ulang sebanyak n kali, di mana n-nya bebas. Apakah itu bilangan bulat, pecahan, ataukah itu bilangan negatif. Tapi tidak boleh bilangan imajiner ya, artinya harus bilangan real. A pangkat n sama dengan A dikali A dikali A dikali A dan seterusnya sampai A-nya itu ada n kali. Berarti misalkan kita punya A pangkat 5, itu berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk n bilangan bulat positif itu mudah dijabarkan seperti ini. Tapi untuk n bilangan pecahan 0 atau negatif, bagaimana ya? Nah, itu harus mengikuti namanya sifat-sifat eksponen. Di sini kakak sudah rangkumkan ada 4 yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah A pangkat negatif n. Itu sama dengan 1 per A pangkat n. Nah, apa yang terjadi di sini? Dapat diamati bilangan pokoknya atau A-nya itu tetap A. N-nya ada tetap N. Tidak berubah, maksudnya berubahnya tidak bertambah ataupun berkurang. Tapi di sini perbedaannya, dia awalnya negatif menjadi positif. Ya, betul. Jadi, ketika kamu melakukan, ini nyebutnya pindah ruas dari ruas atas ke ruas bawah ya. Jadi ini kan per 1 sebenarnya. Dari pindah dari ruas atas ke ruas bawah, maka akan menjadi A pangkat n atau berubah dari negatif ke positif. Konsepnya seperti itu. Jadi kalau kita punya 2 pangkat min 5 itu sama dengan 1 per 2 pangkat 5. Oke, kakak tulis di sini aja. 1 per 2 pangkat 5. Lalu kalau kalian punya misalkan 1 per 2 pangkat min 5, ini juga bisa ya mengikuti konsep tadi. Ini pindah ruas ke atas karena kalau kita ingin pangkatnya positif, jadi 2 pangkat awalnya negatif jadi positif pangkat plus 5. Selanjutnya sifat eksponen yang kedua yaitu kita punya A pangkat 1 per n. A pangkat 1 per n sama dengan akar pangkat n dari A. Ya, begitu. Pangkat 1 per n yang di bawahnya ini atau pembilangnya itu akan menjadi nilai akar pangkatnya. Jadi kalau kita punya 2 pangkat 1 per 5 itu berarti menjadi akar pangkat pembilangnya 5 dari 2 pangkat 1 sebenarnya di sini. Makanya kalau kita punya A pangkat n per 5 seperti ini akan menjadi akar pangkat m dari A pangkat n. Jadi kalau ini 2 nulisnya sebenarnya boleh tidak harus C, tapi nggak apa-apa. Ini akar pangkat 5 dari 2 pangkat 3 seperti itu. Ini juga berlaku ya. Gimana kalau sekarang 2 pangkat min 5 per 7? Berarti akar pangkat pembilangnya adalah 7 dari 2 pangkat min 5. Lah, 2 pangkat min 5 kalau ingin dijadikan positif menjadi akar pangkat 7 dari 1 per 2 pangkat 5. Seperti itu ya. Lalu sekarang kita punya A pangkat 0. Kalau 0, berapapun di pangkat 0 itu adalah sama dengan 1, bukan 0 ya. Jadi A pangkat 0 itu adalah 1. Jadi sekarang kita bisa tuliskan
Kalau 1000 pangkat 0 sama dengan 1 dan lain-lain. Sekarang untuk nomor 5. Kita punya 2 pangkat min 3 per 7 pangkat min 5. Apa yang terjadi? Di sini min ya pangkatnya, berarti kita pindah ruaskan agar pangkatnya menjadi positif. Jadi awalnya bilangan pokok 7 di bawah, jadi di atas 7 pangkat 5 positif per 2 pangkat 3. Next, kita setelah memahami sifat-sifat eksponen, kita akan melanjutkan ke operasi eksponensial. Operasinya berupa perkalian, pembagian, dan perpangkatan. Untuk penjumlahan dan pengurangan, nanti akan kakak bahas selanjutnya. Yang pertama, kita punya A pangkat M dikali A pangkat N. Di sini, bilangan pokoknya sama-sama A, yang berbeda adalah pangkatnya. Nah, kalau seperti ini, pangkatnya berbeda, kita bisa lakukan bilangan pokoknya ditulis A, pangkatnya keduanya tinggal dijumlahkan saja. Jadi A pangkat M ditambah N, seperti itu ya. Nah, untuk yang kedua ini, kalau kita punya dibagi A pangkat M dibagi A pangkat N dengan sama-sama bilangan pokoknya A, maka bisa diubah A pangkat M min N. Sebenarnya ini memakai konsep sifat eksponensial dan juga operasi eksponensial yang pertama. Bagaimana maksudnya? Di sini kita punya A pangkat M dikali A pangkat N-nya pindah ruas. Jadinya A pangkat min N. Nah, A pangkat M dikali A pangkat min N kan A pangkat M ditambah min N. Ini sifat operasi eksponensial yang ini ya. Berarti bisa disederhanakan menjadi A pangkat M min N. Begitu. Jadi kalau kita punya dibagi gini, bisa dijadikan satu ruas, jadi naik ke atas, pangkatnya langsung dikurangi karena ini dari positif. Kalau misalkan kamu punya A pangkat M per A pangkat min N, bagaimana? Ya sama, ini pindah ruas ke atas, jadi A pangkat M awalnya negatif menjadi positif, positif N, gitu ya. Oke, selanjutnya untuk A pangkat M dipangkatkan lagi dengan nilai N. Bagaimana caranya? Kalau ada pangkat yang dipangkatkan, pangkatnya bisa dikali langsung. Jadi A pangkat M dikali N. Nah, nilainya itu sama dengan A pangkat N dikali M. Jadi dibalik nggak apa-apa, karena sama-sama dikali. Dikali itu kan urutannya bebas ya. Selanjutnya kita punya A kali B dipangkat N. Kalau ini bilangan pokoknya cuma 1, di dalam kurung ini bilangan pokoknya ada 2. Gimana kalau kayak gitu? Nah, kalau kayak gini sama, juga dikalikan. Dikali masuk, dipangkatkan masuk ya. Jadi awalnya A ini pangkatnya 1, 1 dikali N sama dengan N. A pangkat N. Untuk B juga sama, pangkatnya awalnya 1 dikali N, pangkatnya berarti N, B pangkat N. Ini sesuai dengan operasi yang keenam, yaitu A pangkat M dikali B pangkat N sama dipangkatkan lagi dengan P sama dengan A pangkat M kali P dikali ke sini, terus N B pangkat N kali P ini dikali ke sini. Untuk pembagian juga konsepnya sama, dikalikan pangkatnya dimasukkan ya, ini juga dikali masukkan gitu, jadi kayak gini. Lanjut aja tanpa berlama-lama, kita ke latihan soal. Oke, untuk nomor 1 ini menerapkan sifat eksponensial keberapa? Ya, ke 1 ya, berarti 2 pangkat 3 ditambah 5 sama dengan 2 pangkat 8. Selanjutnya yang ini 2 pangkat 3, 2 pangkat 5 nya boleh pindah ruas ke atas, berarti 5 awalnya positif menjadi negatif, min
5. Berarti 2 pangkat 3 dikurangi 5 sama dengan min 2. Nah, untuk yang nomor 3, ada pangkat dipangkatkan. Berarti sifat eksponen ketiga dikali pangkatnya. Berarti 2, 3 dikali 2. 2 pangkat 3 kali 2, 3 dikali 2 itu 6 ya. 2 pangkat 6, seperti itu. Untuk yang nomor 4, berarti pangkatnya dikalikan masuk. 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Untuk nomor 5 jadinya 2 pangkat 2 dibagi 4 pangkat 2. Ini kalau pangkatnya langsung Mbok masukkan. Bisa juga kalau kita punya 2/4 dipangkatkan 2, kita bisa ubah menjadi 2/2 kuadrat dipangkatkan dengan nilai 2. Ini dipindah ruaskan dulu 2 kuadratnya. Jadi 2 pangkat 1 dikurangi 2. Tutup kurung kuadrat. Berarti 2 pangkat min 1 dikali 2 sama dengan 2 pangkat min 2. Seperti itu ya. Untuk yang nomor 5 ini bisa kata langsung kalikan seperti ini. Berarti 2 pangkat 2 kali 5, 2 kali 5 10 dikali 3 kali 3 kali 5, berarti 3 pangkat 3 kali 5, 15. Yang ini 2 pangkat 2 kali 5 10 per 3 pangkat 3 kali 5 atau 15. Ini bisa juga ditulis 2 pangkat 10 dikali 3 pangkat min 15. Untuk mengerjakan soal perpangkatan, kalian perlu menghafalkan tabel ini ya. Tolong nanti ini dihafalkan. Kenapa harus dihafalkan? Karena untuk mempercepat pengerjaan soalnya. Kemungkinan soal kalian nanti angkanya tidak kecil, tidak cuma 2, 3, 5, 7, tapi kelipatannya atau pangkatnya. Seperti ini 2 pangkat 5 itu 32. Jadi ini wajib dihafalkan ya. Oke. Jadi segitu dulu pertemuan kita pada hari ini. Untuk selanjutnya kita akan latihan soal yang ini. Kalian boleh coba menggunakan sifat eksponensial dan operasi eksponensial. Dadah!